Enggak bawah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah kami ni'amillatil fadlana ilaina ala wahiyya bi ni'matil imani wal islam bi ni'mati sihatil farad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan wa salaman daimin bi mutalasimaini ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini dengan suasana yang susunan kursinya agak berbeda. Di sebelah sini Pak Jia, tapi kita Masya Allah dan ibu-ibunya di belakang. Mari kita sama-sama memuji Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah perkenankan kita bisa berjumpa kembali di kajian pekan ketiga, yaitu Tazkiyatun Nafas. Intinya bagaimana selalu memperbaiki diri kita sebagai manusia biasa. Iman kita yasi diwayangkus bertambah dan berkurang tergantung pergaulan sehari-hari kita, dan itu mempengaruhi mood ibadah kita. Pribadi yang bersyukur, kita selalu mengawali dengan ilmu, kita tengahi dengan amalan, dan insya Allah terakhir dengan kecintaan kita kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Rasulullah, mari kita juga selalu berselawat padanya dan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, alhamdulillah kita sudah berada di tanggal 21 Muharram. Kita masuk sudah 21 Muharram 1447 Hijriah. Kita sudah masuk ke tahun baru, berkaitan juga dengan introspeksi diri kita sebagai manusia, yang dimana umur semakin bertambah. Allah mengingatkan kita dalam surat Al-Imran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sungguhnya penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam. Inilah pergantian siang dan malam, lainnya jadi 1 tahun. Kita berada di bulan Muharram ini 1447 Hijriah. Kemudian kita berada di tanggal 16 Juli 2025. Allahu Akbar, begitu cepat rasanya waktu berlalu. 1 bulan yang lalu perasaannya hanya berapa hari saja, sudah ketemu kembali 1 bulan. Itu Bapak Ibu ya yang kami muliakan. Maka dengan ini kita melihat untuk memperbaiki diri, salah satu metode kita mengenali diri kita. Man arafa nafsa wa qad arafa rabbah. Siapa yang mengenali dirinya, maka dia mengenali Tuhannya. Karena kita sebagai manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak ciptakan jin dan manusia melainkan beribadah. Maka pembahasan kita pada malam ini, Bapak Ibu jamaah santri kita semuanya yang ada di sini, adalah muraqabatun nafsi wa muhasabatuha. Bagaimana kita sebagai manusia muraqabah, dari kata raqabah seperti menyatroni, men-CCTV, menyorot, melihat, gitu ya. Nafs diri kita sebagai manusia. Kita sudah bahas bahwa nafsu kita ada nafsu sugra, ada nafsu kubra. Jiwa skala kecil, ada jiwa skala besar. Jiwa skala kecil adalah tubuh kita. Skala besarnya ditambah dengan ruh, gitu ya. Dari tubuh kita, ujung rambut sampai ujung kaki, itu namanya jiwa kita. Dan melihat sebagai manusia biasa, tentu kita tidak luput daripada kekurangan kekhilafan, gitu ya. Maka ketika seorang muslim melihat dirinya untuk memperbaiki dirinya, maka lihatlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suratul Anbiya ayat 47, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a. Kami letakkan. Jadi ketika Allah menggunakan kata kami, berarti ada makhluknya yang dilibatkan. Apakah ada malaikatnya atau apakah ada manusia? Tapi di sini bisa adalah para malaikatnya. Ketika meletakkan timbangan-timbangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keadilan di hari kiamat, di yaumil qiyamah. Nanti di hari kiamat tidak ada kezaliman,
Allah tidak akan zalim terhadap makhluknya. Wala tudlamu nafsun syai'a. Tak satu pun manusia atau jiwa akan disolimi, tidak akan disolimi. Itu ya. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Jadi walaupun seberat zarah atau biji kecil, itu ya, semuanya akan ditampakkan. Itu ya, semuanya akan ditampakkan perbuatan kita, baik ataupun buruk kita. Wa kafa bina hasibin. Cukuplah bagi Allah, bagi kita semuanya, hasibin, yang akan mengintrospeksi, menimbang, memverifikasi. Itu ya. Jadi sebenarnya muhasabah itu adalah mengkritisi diri sendiri. Karena kalau melihat kekurangan orang lain gampang, melihat kekurangan diri sendiri ini agak susah. Itu ya. Ini gampang melihat aib orang, tapi aib diri sendiri kadang kita lupa. Itu ya. Padahal kita banyak aibnya. Itulah yang harus kita lihat adalah diri sendiri, bukan orang lain. Itu Bapak Ibu ya, yang kamu lihatkan. Selanjutnya Surat Al-Mujadilah ayat 6, yauma yab'atsuhumullahu jami'a. Semua kita akan dibangkitkan oleh Allah. Fayunabbi'uhum bima amilu. Semuanya akan diingatkan apa yang mereka pernah perbuat. Ini kata amilu di sini adalah perbuatan yang sudah kita lakukan. Ya Bapak ya, karena ini menggunakan kata fi'il madi. Ahsahullah, pasti Allah akan menghitung. Jadi memverifikasi satu-satu. Cuma kita banyak apa di situ lanjutan ayatnya, wanasu, banyak manusia lupa. Dari sejak akhir balik kita semuanya akan dihitung, diverifikasi. Waduh, kita rasanya nggak sanggup itu Bapak Ibu ya. Allah akan hitung semua itu Bapak Ibu. Nah, tapi kita jangan takut, kita intinya ada pintu taubat. Itu ya, ada pintu taubat. Kita selalu bertaubat kepada Allah. Bisa saja kita dimaafkan, bisa diperlihatkan kepada Allah maafkan. Itu manusia banyak lupa. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Segala sesuatunya itu Allah maha menyaksikan. Tak satu pun yang luput. Itu Ibu ya, yang biasa kita apa dalam suratul Zalzalah, yauma idzi yasdurun nasu astatan liyurau a'malahum. Pada hari kiamat nanti semuanya akan ditimbulkan, tampakkan manusia itu catatan-catatan apa yang mereka perbuat. Semuanya mereka akan lihat. Itu yang liyurau. Ini kata liuro itu artinya akan datang, akan diperlihatkan amalan-amalan mereka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Semua manusia, siapapun berbuat kebaikan, walaupun biji kecil seberat zarah, maka dia pasti akan melihatnya. Ini fi'il mudhari, artinya akan datang. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semua apa insyaallah ini suratul Zalzalah. Dan siapapun yang berbuat keburukan, kejelekan, pasti dia akan melihatnya. Betul ya? Ayatnya banyak, saya tidak baca semuanya, tapi inti-inti semuanya insya Allah kita bahas. Di lain ayat suratul Baqarah 281, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Takutlah kepada Allah, karena semuanya pada hari hanya kita ada hari haba, maksudnya meninggal. Turja'una fihi ilallah, kita akan dikembalikan. Manusia mau kembali tidak kembali akan dikembalikan. Itu Bapak ya. Mau mati tidak mati pasti dimatikan. Jadi ya, maka ayat tentang masalah kata turja'un itu pasif, bukan aktif. Seandainya aktif manusia nggak mau mati. Maka suratul Yasin ya, di terakhir itu kan kita sudah hafal semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Akan ada itu. Hafal semua insyaallah. Itu yang sering baca Mahkamah Suci Allah, semuanya di kekuasaannya. Malakutu kulli syai'. Milik Allah kan? Wa ilaihi turja'un. Ini kata turja'un sama ini. Turja'un juga. Pasif.
Artinya pasif di sini dikembalikan. Kalau seandainya Raja ayat jiwu, artinya itu aktif dia. Kita yang memilih bisa. Tapi ayat ini tidak memilih. Tapi kita tidak bisa memilih kematian. Pasti dimatikan, dikembalikan. Itu namanya takutlah kepada Allah karena pada waktunya, pada hari hanya akan dikembalikan. Artinya dimatikan. Ilallah, kepada Allah, summa tuwaffa kullu nafsin, semua manusia akan diwafatkan. Setiap jiwa maka sahabat apa yang mereka pernah perbuat, dan mereka tidak akan disolimi. Wa hum la yudlamun. Termasuk ayat ini, termasuk ayat terakhir juga turun. Itu ya. Bukan surat Maidah ya. Tapi ini termasuk berapa hari? Apakah riwayat ini 9 hari Rasulullah sudah wafat. Itu ya setelah turun ayat ini. Masya Allah. Di lain ayat surat Al-Baqarah juga 235, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum. Wah, ini keren banget ayat ini. Ketahuilah wahai manusia kita ini, Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam diri kalian. Bapak, Ibu termasuk saya tidak bisa menyembunyikan apa yang ada di diri kita. Kalau orang lain bisa disembunyikan, Bapak Ibu. Tapi inilah introspeksi bahwa apa yang ada dalam diri kita sebagai manusia, kita sebagai ustaz, sebagai santri, sebagai jamaah, apa yang ada dalam benak kita, apa yang tersembunyi dalam diri kita, semua Allah tahu. Itu ya. Maka ketahuilah bahwa Allah itu Maha mengetahui apa yang ada dalam diri kalian. Fahdharu, hati-hatilah. Jadi maka Bapak Ibu tidak boleh kita prasangka buruk, karena itu Allah tahu itu akan membuat diri kita jadi buruk. Itu ya. Maka selalu kita berhusnuzon, berbaik sangka, maka akan melahirkan energi positif. Bapak Ibu ya, maka jangan berburuk sangka kepada teman, kepada siapapun, karena kita mengurusi umat juga berat. Bahkan menurut Imam Al-Ghazali, Pak Bu, penyakit yang paling berat itu ada pada tokoh agama, pengurus masjid, Pak. Itu, Pak. Jadi tokoh agama kelihatannya suci secara casing, tapi dalam dirinya bisa tersimpan penyakit. Itu, Pak. Apakah iri hati, dengki, merasa paling benar? Itu ya. Itu bahaya banget. Pengurus masjid juga merasa mengurusi jamaah, padahal duit kota amal diembat, Pak. Itu, Pak. Saya biasa ketemu Pak pengurus masjid, saldo amal, saldonya banyak tapi sudah dipakai duitnya, Pak. Habis, Pak. Astagfirullah. Dikorupsi ternyata, Pak. Katanya dipinjam. Tapi ternyata nggak balik-balik, Pak, duitnya. Ini bahayanya jadi ngurus masjid, Pak. Itu, Pak. Itu penyakit, Pak. Maaf, Pak ya. Ini karena saya menyinggung diri sendiri, Pak, ini. Astagfirullahaladzim. Jadi jangan tertipu dengan casing, Pak. Karena apa yang Allah dan ini introspeksi, Pak. Apa yang ada dalam diri kita itu Allah tahu. Jangan pura-pura, Pak. Kita mau ngurusi masjid tapi kita tujuannya saldo. Kumpulin duit, Pak. Pakai kemana-mana. Ada hajatan pakai, Pak. Pinjam katanya. Tapi tidak balik-balik, Pak. Coba, ngeri, Pak. Ngeri itu. Ngeri itu, Pak. Kita yang ngurusi agama itu bahaya banget, termasuk saya, Pak. Astagfirullahaladzim. Ini kan harus kritisi diri sendiri, Bapak Ibu ya. Bukan jelekkan Bapak Ibu, tapi kita kembali ke diri masing-masing. Tapi kalau kita murni betul-betul menegakkan lillahi kalimatillah, pahalanya luar biasa. Karena ujiannya besar, Pak. Ngajak umat kebaikan itu berat. Betul ya. Kalau nggak ikhlas, Pak, merutu-rutu. Kalau nggak suci hati itu merutu-rutu, Bapak Ibu ya. Maaf ya, ini mengkoreksi diri sendiri, Pak. Itu yang koreksi diri sendiri. Wa'lamu annallaha ghafurun halim. Kita sebagai manusia, kalau kita tidak melampiaskan baru ada dalam diri kita, kita bisa minta maaf. Jangan sampai tertular ke orang lain. Astagfirullahaladzim, saya berburuk sangka. Astagfirullah, hamba ini adalah lemah. Nah, gitu banyak istighfar.
Dan Allah Maha Pengampun, Pak. Jadi jangan takut juga bahwa rahmat Allah itu lebih luas. Rahmati wasi'at atau wasi'ta kulla syai'. Rahmat itu jauh lebih luas. Jadi Allah itu ampunannya lebih luas, Pak. Jangan takut. Cuma kita sebagai manusia jangan menjadikan suatu urusan gampang. Nanti ya gampang taubat. Nah, gampang karena saya sudah tahu ilmu taubat. Itu loh ya. Jangan dianggap remeh, Pak ya. Karena ini perkara Allah tahu kita apa tradisi kita itu akan menjadi akhir hayat kita. Maka Bapak Ibu hati-hati dengan kebiasaan kita tersembunyi atau apapun itu Allah bisa tampakkan di akhir hayat kita, Pak. Maka biasakanlah kita selalu mengintrospeksi diri kita, kemudian berbuatlah sebaik mungkin terus menerus sebelum kita meninggal. Kita belajar daripada almarhum Ustaz Yahya Waloni. Dia mantan pendeta yang kalau ngomong, Pak, kuping pedas katanya, Pak. Tapi lurus beliau. Bagaimana meninggalnya beliau? Itu tanda husnul khatimah. Saat Idul Adha, hari Jumat, 2 hari raya, dan dalam keadaan berkhutbah beliau meninggal. Tidak ya? Itu kan husnul khatimah. Anda itu, Pak, nggak bisa dielakkan itu. Jadi apa kebiasaan kita itu akan menjadi bisa terakhirnya itu akan menjadi catatan. Itu ya. Maka hati-hati apalagi kita sudah di umur 40 ke atas. Di sini ya, kalau anak santri kita belum 40, Pak. Tapi kalau jamaah kita di sini sudah banyak 40 ke atas ini, Pak ya. Nah, 40 ke atas, Pak, boleh macam-macam, Pak. Itu lagi viral itu, Pak. Apa? Dunia joget-joget, Pak. Mati. Ada kan, Pak? Lagi goyang-goyang itu. Saya kan nggak pada nyanyi, Pak. Tapi lagi joget-joget masalah dunia katanya. Dunia gitu ya. Hanya goyang-goyang, hanya duduk. Selesai. Nanti akan dibangkitkan seperti itu nanti, Pak. Goyang-goyang dia, Pak. Jadi manusia itu akan dibangkitkan berdasarkan matinya. Jadi kalau dia nyanyi dangdut, Pak, nyanyi dangdut juga dia nanti pas bangkit, Pak. Hati-hati, Pak. Ada kan viral itu, Pak ya? Saya lagi viral di TikTok, di Reels, gitu, Pak ya. Kan kita kan di beranda sosial kita, itu lewat itu, Pak. Itu bapak-bapak lagi nyanyi-nyanyi di atas pentas itu, Pak ya. Sama bapak-bapak goyang-goyang, Pak. Ada Pak polisinya juga, Pak, di situ kelihatannya. Udah itu lepas, selesai. Ada juga saya lihat ibu-ibu juga nyanyi juga, Pak. Goyang-goyang, mati juga dia, Pak. Hati-hatinya suka nyanyi di pentas itu, Pak. Takutnya di situ akhirnya, Pak. Karena sudah ini apalagi di atas umur 40 tahun. Dan rata-rata yang kemarin itu saya di media sosial itu di atas 40 tahun semua, Pak. Udah apakah 50 atau apakah hampir 60 itu sudah itu udah kaki-kaki ini masih itu, Pak, goyang dunia, Pak. Itu, Pak, Bu. Astagfirullah. Itu, Pak ya. Bersenang boleh, tapi jangan bersenang ke alam itu, Pak. Ngeri, Pak, ngeri. Ada nggak yang tahu matinya gimana caranya, Pak? Nggak tahu kita, Pak. Tapi alangkah indahnya kita lagi sholat, Bapak pensiunan, sujud, disitulah kita terakhir. Itulah ya, itulah husnul khotimah. Itu ya, lagi viral, Pak, mati dalam keadaan joget. Nanti ya, itu sebenarnya itu ketika ada beranda sosial kita lewat di situ berarti itu peringatan. Itu ya. Itu pembelajaran, Pak. Jangan bilang numpang lewat doang. Enggak, Pak, itu memang bukan kebetulan itu, Pak. Allah perlihatkan kita itu supaya kita jadi sadar. Itu ya, supaya sadar kita astagfirullah. Ternyata manusia macam-macam gawinya, Pak. Itu ya. Yang kira bahwa orang sudah berjilbab, sudah pakai kopiah, Pak. Sudah aman, Pak. Enggak. Mereka mencabut nyawa enggak takut itu, Pak. Pakai kopiah haji. Tidak, ya. Atau apa enggak, itu Allah tidak melihat itu, Pak. Karena hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat penampilan kalian, bagaimana gaya kita, luarnya, casingnya. Allah tidak melihat materi kita, harta kita, tapi Allah lihat hati yang ada dalam tubuh kita. Ini qulubikum.
Wa a'malikum, perbuatan kalian. Apa itu perbuatan kalian? Seperti joget-joget itu kan perbuatan, Pak. Jadi hati kita ada keinginan nyanyi, akhirnya timbullah perbuatan. Akhirnya muncullah kayak gitu, Pak. Terserah, kembali ke masing-masing, Pak ya, kalau masalah mau joget-jogetan apa gimana, Pak. Kadang-kadang kalau pesta pernikahan, apalagi sekarang ini musim kemarau, Pak, speakernya itu gede banget, Pak. Kita duduk dekat speaker itu nyanyiannya lagu tripping, Pak. Tak dudu ya, kita mau makan rasanya mau keluar lagi makanan itu, Pak. Pernah merasakan macam begitu, Pak? Rasanya ini gimana ini pemilik acara ini, rasanya kita diusir, Pak. Tapi ngusirnya pakai musik, Pak. Itu Bu ya. Maaf ya Bu ya. Nah itu. Jadi mohon kita kembali ke diri masing-masing, introspeksi, Pak ya, bukan menjadikan siapa-siapa. Tapi inilah kelihatan kehidupan sehari-hari kita. Maka Bapak Ibu, apalagi di atas umur 40 itu menjadi catatan besar. Ada pembiasaan kita di atas 40. Kalau kebaikan lanjutkan, tapi kalau keburukan jangan dilanjutkan, dihentikan, Pak. Karena itu akan menjadi pembiasaan. Susah merubah orang kalau sudah di atas 40. Puber itu Bapak Ibu dua kali puber kita, Pak. Puber 17 tahun itu anak muda, itu masa pokoknya gimana itu kuda liar, Pak ya. Tapi jauh lebih parah itu puber kedua. Itu puber kedua kapan, Pak? 40 tahun ke atas. Itu puber kedua lebih berbahaya daripada puber pertama. Maka kalau seorang duda lebih hebat kayaknya daripada anak muda, Pak. Itu maaf, Pak ya. Ini kami baca, Pak, tentang masalah psikologi. Itu ya. Nah, ini introspeksi, Pak. Nah, itu. Jadi hati-hati di umur 40 tahun ke atas, karena itu umur sempurna. Apa kebiasaan kita itu akan kita bawa mati, Pak. Itu akan kita bawa mati, Pak. Dunia ini simpel, Pak, sebentar. Itu dah, Win. Kita kan lebih lama di alam kubur, Pak, daripada alam dunia. Alam dunia 63 tahun. Alam kubur bisa ratusan sampai ribuan tahun. Itu dah, Pak ya. Mau bukti, Pak, Rasulullah kan sudah 1500 tahun, Pak. Sedangkan umurnya hanya di dunia 63 tahun. Itu bukti loh, Pak. Nyata. Itu. Jadi kita jauh lebih lama di alam kubur, alam barzah, dibanding di alam dunia. Maka dunia ini jangan jadi tujuan. Kalau jadi tujuan mengalahkan segala cara. Tapi dunia ini sebagai wasilah. Wasilah itu numpang lewat. Saldo amal. Dan di sini, Pak, kita buat. Itu Bapak Ibu ya. Allahu Akbar. Maka kita sebagai muslim membaca ayat demi ayat untuk bagaimana melihat diri kita, mengupdate diri kita, melihat apa yang kita buat, apakah perbuatan, perkataan ini sesuai atau tidak. Itu kembali ke diri kita masing-masing. Karena ada alat pengukur kita sebagai manusia, yaitu hati sama di akal di kepala kita. Kamu mikir loh, ya Allah, hari ini aku rasanya berbuat zalim, umpamanya, Pak ya, terhadap diri saya sendiri atau ke orang lain. Zalim itu kan ada zalim diri sendiri, ada zalim kepada orang lain. Apa itu kalau zalim diri sendiri, Pak? Tidak sholat, lambatin sholat, kan zalim terhadap diri sendiri, Pak. Tidak makan pada waktunya, itu kan zalim terhadap diri sendiri. Tidak bangun pada waktunya, itu kita kan ada ritme tubuh kita, Pak. Ada iramanya tubuh kita. Waktu bangun tidur, itulah waktu sholat itu sangat sehat. Itu lah ya, fresh semua itu, cocok tubuh kita. Kalau kita nggak penuhi itu berarti zalim terhadap diri sendiri. Ada zalim kepada orang lain, itu berarti hak orang lain, saudara kita, diambil. Karena suatu ketika ada kami pengajian di Mandalo, zalim kepada orang lain adalah parkir mobil di depan rumahnya nggak pernah dipindah-pindahin.
Itu Pak. Walaupun dia di depan rumahnya Pak. Maka itu Pak, mobil gampang dibeli Pak. Tapi punya parkirannya itu susah. Apalagi di komplek-komplek yang sangat sempit jalannya. Itu zalim itu di orang lain Pak. Kita mau lewat susah. Apalagi sudah ketemu mobil dengan mobil Pak. Dan itu biasa kita ketemu Pak di jalan-jalan macam gitu. Maka wahai siapapun kita, apalagi perumahan, janganlah kok sok gaya-gaya yang punya mobil Pak, tapi nggak punya parkiran. Tidak boleh. Harus ada parkirannya masuk ke parkiran rumah kita Pak. Karena jalan itu hak umat, hak orang lain, bukan milik pribadi. Walaupun kita yang bangun dewe jalan itu Pak. Betul tak ya? Itu hak umat Pak, itu hak orang. Tapi diambil, kalau mati sebentar sih ya wajar Pak ya. Makan sebentar Pak dia. Yang mau lewat juga sebentar ada tukang parkir. Tapi bermalam-malam Pak, kami itu di Mendalo ada pengajian Pak. Sepanjang tahun parkir terus di situ Pak. Astagfirullah, ini nggak tahu diri nih kan Pak. Di perumahan sempit, kita yang lewat ya Allah rasanya hati itu ketar-ketir dibuatnya Pak. Itu Pak, kami pendatang Pak, kan kami sebagai ustaz di situ datang pengajian di situ. Astagfirullah, ini orang kok nggak sadar gitu Pak. Kami jujur Pak, langsung terus terang Pak. Masalah mau berubah tidak terserah. Tapi saya sudah sampaikan. Itu Pak ya. Jadi suatu ketika Pak, saya pernah ceramah masalah Yasin. Jadi Yasin di suatu komplek Pak, daerah Patimura. Saya biasa khutbah juga di situ Pak. Jadi pas dapat giliran saya jadi khotib. Betapa luar biasanya kita. Pas kita ini Yasinan malam Jumat di perumahan-perumahan, di rumah-rumah kita kan ada Yasinan malam Jumat. Tapi masjidnya digembok Pak. Kita mau sholat Isya nggak bisa sholat Isya jadinya Pak. Itu biasa kejadian itu Pak. Saya ngomong di masjid itu Pak, pengurusnya pergi galau Yasinan Pak. Sehingga kita yang nggak pergi Yasinan, gimana mau sholat di situ Pak? Akhirnya cari lagi masjid lain Pak. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah berubah Pak. Tapi saya nggak diundang lagi ya jadi khotib Pak. Baguslah, berhasil Pak. Ini Pak, saya berbicara kisah nyata ini Pak. Kadang tidak senang orang di sini, tapi saya apa adanya bisa nyampaikan. Tidak butuh juga mau diundang, tidak diundang, penting Pak. Karena kalau masalah rezeki itu dari Allah, itu ya. Masalah mau diundang, mau tidak undang, mau pengajian atau tidak, nggak penting amat. Yang penting saya menyampaikan apa adanya. Itu Bu ya. Nah, itu ya. Kupingnya panas-panas lah Pak. Itu apa kata di situ yang sekitar itu, Pak Ustadz, alhamdulillah berubah Pak Ustadz. Itu ya. Ustadz ngomong begini, masya Allah pedastian Pak Ustadz. Ya alhamdulillah sukses gitu ya. Tapi sukses juga tidak pernah lagi diundang Pak. Nah itu bagus lah, berarti sukses Pak. Itu ya, cocok itu. Allah gitu ya. Jadi Yasinan silakan Pak, nggak dilarang Yasinan, itu kan Al-Quran. Tapi jangan sampai mesti digembok. Jadi orang mau sholat, tidak semua orang Yasinan Pak. Itu ya. Nah, kalau mau Yasinan juga percepatlah Yasinan. 3 orang diutus, 1 baca Yasin, 1 baca tahlil, 1 baca doa. Yang terakhir tinggal ngamin Pak, makan. Kan selesai Pak. Sebenarnya nggak panjang Pak. Cuma memulainya lambat. Itu pengalaman kita Pak. Jam 7 baru mulai Pak, karena tunggu tua tenggana Pak. Ini Pak, tunggu yang tidak rajin ke masjid Pak. Akhirnya kebablasan. Wah yang paling berat itu Pak, kalau kita sudah kenyang pulang ke rumah sholat Isya sudah ini. Betul dah Pak ya. Akhirnya diundur-undur Pak, nonton YouTube dulu Pak. Akhirnya itu sholat Isya nggak karu-karuan rasanya Pak. Pengalaman kita Pak. Kita curhat Pak. Itu ya, yang Yasinan Pak, enggak salah Pak, silakan Yasinan kapan kita ngumpulnya Pak, itu udah nih ya, ada silaturahim. Tapi jangan sampai hak Allah zalim kepada Allah, karena itu hak Allah Pak, masalah sholat. Kita kembali Bapak Ibu ya, bentar lagi kita buka tanya jawab Bapak Ibu yang kami muliakan. Nah sebagai seorang muslim harus melihat hal-hal yang perlu dalam dirinya, gitu ya, yaitu
tentang jati diri kita sebagai manusia. Apakah kita ini melihat pengikut kebaikan atau pengikut keburukan? Gitu ya. Jadi ada alat ukur kita hati, dan kita diberikan akal yang ada di otak. Itu ya. Apakah kita sebagai manusia sudah mencegah dari syahwat-syahwat kita, dari perbuatan yang dilarang oleh Allah? Gitu ya. Karena kita manusia itu ada keinginan-keinginan. Betul ya, keinginan yang buruk, ada juga keinginan kepada yang baik, ada. Jadi manusia itu antara-antara, nanti ya, tergantung dia berada di lingkungannya mana. Itu ya, maka itu harus lihat diri. Kemudian berikutnya kita harus membimbing diri kita atau melihat diri kita ke jalan kebaikan. Apakah kita sudah mengikuti langkah-langkah kebaikan? Contoh, Bapak Ibu datang ke pengajian malam ini, berarti sudah berusaha mengikuti langkah-langkah kebaikan. Masalah suksesnya bagaimana? Lihat lagi berikutnya lagi, Pak. Kan ada tangga-tangganya, tahap-tahapnya. Berikutnya setelah itu kita lihat introspeksi diri kita, gerakan-gerakan kita, apakah sudah berubah atau tidak? Gitu ya. Kadang Pak Buya, kita yang sudah melakukan pengajian, kelihatannya soleh dan sebagainya, tapi tiba waktunya diuji nggak lulus, Pak. Itu ya, karena kita nggak lulus. Astagfirullah. Itu ya, termasuk diri saya sebagai Allah. Nah itu ya. Apakah kita sudah mengikuti, menjalankan tentang ilmu tazkiyah itu, dan kita sudah menahan diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah? Itu Bapak ya. Apakah kita sudah condong kepada sholat 5 waktu atau perintah-perintah, dan sunnah-sunnah kita sudah lakukan? Karena ini semuanya pembersih, Pak. Bapak sholat 5 waktu, ibu sholat 5 waktu, sholat sunnah, ngaji Al-Quran, ini semuanya pembersih, Pak. Maka kita sebagai alat sekarang ini jaga 5 waktu kita. Ada kok beliau dia jaga Al-Quran kita, Pak. Itu sangat penting, wajib harus kita lakukan itu, Pak. Karena itu penyeimbang. Maka firman Allah surat Al-Hasyr 18, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Insyaallah pada hafal ayat ini. Wahai orang yang beriman, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Lihat diri kita, apa yang akan kita persembahkan ke depan. Besok artinya hari kiamat. Wattaqullah, takutlah kepada Allah, innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha pengalaman, Maha tahu semuanya apa yang kalian lakukan. Itu yang Maha ta'malun. Masya Allah. Di sini kita lihat di sini Bapak Ibu ya. Karena kita sebagai manusia ada provokasi terus. Bapak kan dibekali nafsu. Ada syahwat, ada keinginan, ada propaganda setan di situ di dalamnya kita. Maka kita manusia tidak bisa menghilangkan semua itu. Bapak Ibu nggak boleh menghilangkan nafsu, nggak bisa. Karena menghilangkan nafsu berarti nanti nggak ada keinginan punya keturunan, nggak ada punya keinginan makan. Itu bahaya, kan bahaya juga, Pak. Jadi nafsu itu dibingkai dengan ketaatan. Itu ya, dibungkus dengan ketaatan, bukan dihabisin. Dengan ketaatan melalui puasa. Contohnya besok kan hari Kamis ya, Pak. Kita puasa. Berarti membingkai nafsu kita dengan puasa, dengan ketaatan. Maka dia bisa terkontrol. Maka di hadis Nabi SAW disebutkan di sini Bapak Ibu, riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi, al-kisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang pintar bukan minum tolak angin, tapi orang pintar adalah orang yang mempersiapkan dirinya sebelum kematian. Artinya berbuat sebelum kematian. Berarti orang pintar itu, Pak. Karena kalau kita iklan TV dulu, Pak, orang pintar minum tolak angin, gitu ya. Jadi kita enggak itu, Pak. Karena sekarang enggak lagi iklan televisi. Itu yang enggak pakai iklan lagi itu. Wal ajisu, orang lemah itu adalah man atsba'a nafsahu hawaha, yang diperbudak oleh nafsunya.
Jadi ada keinginan-keinginan yang nggak bisa nahan. Itu Pak ya, berarti itu orang lemah. Itu ya. Jadi kalau orang pintar yang bisa mengontrol dirinya, berbuat sebelum kematian. Dia melihat akan apa setelah kematian. Jadi bukan orang yang kuat itu punya otot kuat Pak ya, yang bisa ngangkat besi sekian ratus kilo. Tapi orang kuat itu adalah yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Kemudian yang lemah itu yang diperbudak oleh nafsunya. Wa tamanna 'ala Allah azza wa jalla, dia hanya berangan-angan saja kepada Allah, tapi tidak dibuktikan. Itu Bapak Ibu ya. Insyaallah sementara kita buka tanya jawab. Berikutnya adalah muhasabatuha an kulli amaliha wa ma yasduru anha. Kita sebagai manusia perlu mengintrospeksi semua perbuatan kita, dari mana sumbernya, kemudian setelahnya apa lagi. Itu baru ya. Jadi input output, artinya apa yang kita peroleh, apa yang kita makan, apa yang kita dapatkan ilmu. Setelah itu kita amalkan apa, gimana, cocok atau tidak, sesuai atau tidak. Itu baru ya. Ini namanya introspeksi. Karena Sayyidina Umar pernah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksilah diri kalian sebelum kalian dihisab. Itu artinya di akhirat kelak kita semuanya akan dihisab. Itu Bapak, sebenarnya banyak pembahasannya ini, cuma mungkin seperti itulah pokok pembahasan kita pada malam ini Bapak Ibu, tentang introspeksi diri, masalah muhasabah. Kita itu Pak, silakan. Baik, terima kasih Ustaz. Siap. Kita buka tanya jawab ya, saudara sekalian. Nah, Ustaz, ngomongin soal apa ya, ngambil hak orang lain atau seperti itu tadi Ustaz, saya ingin minta pendapat Ustaz. Kita perlu ngikutin nggak sih peraturan yang dibuat manusia? Misalnya nih lampu merah, kita wajib nggak ngikutin itu Pak Ustaz? Ya, kalau tidak ditangkap sama polisi. Enggak terlepas dari itu Ustaz sebenarnya. Ditangkap atau enggak gitu. Kita perlu nggak ngikutin itu peraturan lampu merah itu? Iya. Siap. Itu dulu? Ya. Nanti setelah itu ada sambungannya Ustaz. Siap. Masya Allah. Tentu kita ketika lampu merah ini ada kemaslahatannya, ada kebaikan di dalamnya, tentu wajib kita ikuti. Itu yang pertama. Tapi ketika sudah keadaan darurat, lain cerita. Iya kan? Ada masa darurat. Ya, contohnya orang kematian, kayak ini nggak berfungsi itu. Iya. Itu. Apalagi kalau ada polisi terabas saja itu. Itu ya, dalam posisi tertentu. Itu ya. Yang paling berat di lampu merah dekat jam tos. Itu kita pas mau ke sini ya. Iya. Kadang kita mau mampir, nggak bisa mampir karena orang pada arusnya itu kencang. Iya. Betul tidak nih? Kita yang mampir, kita yang kena resiko. Ada CCTV di atas. Ada rekaman. Kan serba salah ini. Nah, inilah kita melihat kemaslahatan, kemudaratan. Kalau sudah mudarat, kita ada usul fikih, kalau mudaratnya lebih banyak daripada masalahnya, berarti kita mengambil yang masalahnya. Mudaratnya lebih tipis, itu yang diambil, mudaratnya lebih tipis. Jadi akal harus difungsikan Pak. Itu dengan keadaan tertentu. Karena tidak bisa 100% betul-betul bisa terbukti ya. Ada masa-masa. Tapi kalau normal, tolong tetap kita ngikuti karena itu demi kebaikan bersama itu. Itu. Karena kadang-kadang kita gini Ustaz, mungkin di antara kita sering lihat juga di jalan ya. Iya. Ada orang nih bawa bapak pakai kopiah, pakai sarung lengkap semuanya. Mungkin pulang dari suatu masjid kali ya. Iya. Itu lampu merah dia tendang aja di jalan, dia tembak aja lampu merah. Padahal yang pada begitu semua kan. Iya. Karena kan kalau pendapat saya Ustaz, lampu merah ini kan bukan cuman untuk dia sendiri. Kemaslahatan bersama. Kemaslahatan bersama. Jadi kalau dia misalnya melanggar, ada orang lain yang mungkin bisa terkena juga nanti jadinya kan. Betul. Kenapa suka jadi sebut ini gimana ngomongin Ustaz ya? Iya. Kalau kita lihat tuh kalau anak muda yang melanggar, kita mungkin masih agak tapi ini orang tua juga. Ini sudah tua, pakai kopiah, ada yang pakai sorban lagi gitu. Aduh. Nggak ada berlaku lampu merah. Nggak ada berlaku lampu merah Ustaz. Ini kadang-kadang suka sebel jadi ngeliatnya Ustaz ya. Itu zolim itu, zolim orang. Zolim tuh Ustaz ya. Ya. Pasti jangan ya saudara-saudaraku ya. Jangan, Pak. Lampu merah kita berhenti ya.
kecuali kepepet, udah banget. Nah, silakan, tapi juga hati-hati ya, yang sampai melanggar hak orang lain. Betul. Baik, berikutnya ada yang mau bertanya? Silakan Bapak Ibu. Iya. Katanya kopi lebih sakti daripada helm, Pak. Nah, itu dalam akhirat katanya Ustaz. Enak kalau dia sendiri yang mati, Ustaz. Kalau orang lain ditabrak sama dia. Nah, resiko, Ya Pak. Allah. Bahaya. Nah, silakan. Masya Allah. Ayo Pak, monggo. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Andi. Saya ingin bertanya kepada Ustaz tadi Ya, Pak. mengenai ini cerita diri saya sendiri, Pak Ustaz. Bukan air apa Saya ya? tinggal di sebelah langgar. Yang kepengurusan langgarnya amburadul. Jadi langgar itu diurus oleh satu orang pengurus. Iya. Jadi kan nggak bisa ya Pak Ustaz. Kan langgar itu kan namanya langgar itu kan sudah organisasi. Betul. Harus ada Iya, jamaah. ya. Jadi saya kebetulan juga orang tua saya termasuk yang membangun langgar pernah beramanah gitu. Iya, iya, iya. Untuk tolong kalau seandainya sudah apa nanti tolong bantu membangunkan langgar. Tapi saya sudah berusaha. Jadi saya malah dikucilkan kalau saya tidak langgar itu. Nggak kebun, nggak apa gitu kan. Ya maaf nih Pak Ustaz ya, imamnya itu juga bacaan Qurannya itu nggak betul gitu Pak Ustaz. Iya, iya. Nah, jadi saya pingin benahi itu langgar, pingin kalau nanti digaji imamnya sama muadzin yang jadi makor, Iya. mereka itu nanti dananya kemana? Iya, iya. Kemana? Iya, iya, iya. Kan saya bilang bahwa itu maksud itu rumah Allah. Iya. Dunia aja diatur sama Allah, apalagi cuma duit untuk mahasiswa. Iya, iya, iya. Kan. Ya gitulah kalau akhirnya saya dikucilkan, ya saya nggak bisa berbuat lagi. Saya juga jadi apa? Taubat di diri saya. Berarti saya nggak bisa gitu Pak. Iya, iya, iya. Ya mengatakan amanah anak tua saya dan ingin memperbaiki langgar itu. Jadi Ya. macam mana Pak Ustaz? Jadi saya sekarang ini nggak pernah lagi sholat di langgar itu. Iya, iya, iya. Anda ditinggal Pak ya. Jadi itu yang mau saya tanyakan, apakah Siap. saya tidak pernah sholat lagi di langgar itu atau Ya. bagaimana? Siap, siap. Bapak tinggal dekat situ Pak ya. Iya. Siap. Masya Allah. Itu ujian Pak. Kita mau berbuat malah jadi berabe. Itu loh ya. Allahu Akbar. Dan itu bukan di tempat-tempat itu saja, enggak Pak. Di mana-mana bisa terjadi. Ini hanya contoh kasus. Ya Pak ya. Dan bukan di tempat Bapak aja Pak. Di mana-mana. Kadang-kadang yang nggak beres itu yang berkuasa Pak. Itu loh ya. Karena satu frekuensi Pak. Satu frekuensi. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi Bapak selalu pertama persangkanya diperbaiki, selalu Bapak jangan putus asa, karena ketika Bapak ada kesucian hati, Allah akan kasih jalan nanti Pak. Karena kita kan tahu ayatnya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takut kepada Allah, selalu mengerjakan perintah Allah, merasa diawasi Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar Pak. Walaupun waktunya wallahu alam. Yaj'al lahu makhraja. Jadi pegang ayat itu Pak. Sampai ada ayat 1000 dinar ini Pak, surat Talak ini. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki. Rezeki ini banyak. Apakah rezeki nanti akan ada orang yang akan bantu Bapak atau ada tim ini, karena merubah orang yang seperti ini Pak bukan perkara mudah. Apalagi kalau sudah tua yang mau jadi imam terus, bacaannya sudah belepotan, itu yang nggak beres, itu yang mau maju terus Pak. Kan repot Pak. Itu kapan selesainya? Kalau dia sudah mati baru selesai dia Pak. Nah itu Pak. Wah, mau nasihati Pak anak kemarin sore mau nasihati saya. Itu udah Pak ya. Nah, itu susah baru Bapak.
Itu, kecuali ada revolusi di situ, Pak. Ada king, ada anak muda yang ngurusi atau gimana, welcome, maju itu musolanya, Pak. Karena ini toksik, Pak, bahasanya itu. Maaf ya, ini toksik. Imam seperti ini toksik, racun, Pak. Itu orangnya. Cuma nggak sadar-sadar. Gitu, Pak. Maaf ya, ini maaf, kata saya ini kurang bijak. Terus saya bilang toksik, Pak. Itu, Pak. Imamnya toksik, Pak. Itu dia. Nggak mau dengar, ini nggak mau berubah. Itu ya, padahal kita ini sama-sama welcome. Kalau memang mampu, nggak masalah, silakan maju. Maka imam tetap itu penting gitu, Pak. Digaji itu penting, Pak. Karena kalau imam tetap ada, berarti kita sudah aman, nyaman. Betul apa ya? Ada imamnya, suaranya bagus, diterima, akhlaknya bagus. Kalau kita mengikuti nggak ada rasanya perasaan-perasaan macam-macam, betul apa ya? Nyaman. Karena kalau nggak ada iman tetap, Pak, kadang yang maaf ini pengalaman, Pak. Yang datang duluan itu yang nggak pasti bacaannya itu, Pak. Yang bagus bacaannya itu ngumpet-ngumpet, Pak, belakangan itu. Tidak ada studenter kita, Pak. Iya. Oh, belum marah nanti kalau saya duluan saya maju terus. Itu lah ya. Akhirnya yang pasti bacaannya belakangan dia datang, Pak. Itu. Ngumpet-ngumpet dulu, Pak, langkahnya diperlambat, Pak. Ini tidak ada studenter kita, Pak. Tapi kalau ada imam tetap, itu nyaman. Nah, ada imam tetap, itulah ya, nyaman, Pak. Saya biasa kalau pengajian itu di Kosera ada imam tetapnya, di Rauda ada mesti imam tetapnya. Nah, itu nyaman, Pak. Nggak ada disuruh dorong-mendorong itu. Nah, dia ada imam tetap, misalkan saya mau maju, itu ada, Pak, ya, nyaman perasaan, Pak. Kalau nggak ada iman tetap, nanti saya disuruh terus maju. Betul, Pak ya, nggak nyaman. Saya kurang pitch rasanya, suruh maju lagi. Umpamanya, Pak ya. Jadi itu penting memang tetap digaji. Masalah tadi itu persangkanya, atau ini kurang bagus itu, Pak, mengatakan bahwa siapa yang mau gaji ini Pak, enggak. Kalau memang terbuka kita, Pak, welcome bahwa dana yang masuk ke sini untuk ini, untuk itu. Kenapa masyarakat tidak mau menyumbang? Karena disalahgunakan dananya. Itu, Pak ya. Ada laporan tapi tidak ada duitnya. Itu, Pak. Mau dipakai nggak bisa, dipinjam bendaharanya, Pak. Kan kacau, Pak. Jadi kalau transparan, jamaah dengar, Pak, oh ini, oh mati masjidnya, Pak, atau musolanya. Cuma kita kurang welcome. Yang toksik ini yang selalu mau maju, Pak. Nah, itu. Maka toksiknya harus dibuang ini, Pak. Harus revolusi bahasanya itu kalau keras, Pak. Tapi kadang-kadang ini karena agama yang diurus susah, Pak, ngurus ini. Tua Tenggane, Pak. Itu udah tua Tenggane, kapan selesainya? Kalau sudah mati baru selesai dia. Wah, repot juga, panjang juga umurnya, Pak. Orang yang bermasalah kadang-kadang matinya lama, Pak. Maaf ya. Ini curhatan kita bersama, Pak. Ini Bapak Ibu jangan putus asa, Pak ya, jangan. Bapak kalau ada waktu kadang-kadang sholat lah di situ, Pak. Masalah gak nyaman gimana sholat kadang-kadang gitu, bahwa mau dikucikan terus itulah. Saya juga tetap hidup, Allah juga tetap merunia saya rezeki dan sebagainya. Itu Pak ya, karena memang itu terjadi di kalangan kita, Pak, bukan di tempat Bapak aja. Betul ya? Begitu, lanjut, Pak. Silakan. Baik, terima kasih, Ustaz. Ada lagi yang mau bertanya? Ayo, saya buka lagi pertanyaannya. Oh, mungkin? Nah. Ayo, Om. Silakan, Om. Hari ini ada, Om. Pak Dokter, ada yang bertanya hari ini? Belum ada ya? Pak Haji, silakan. Pak Ketua enggak datang ya? Jakarta, Pak. Oh, Masya Allah. Orang sibuk tidak boleh disibukkan. Pak Haji? Beliau kalau malam kurang. Oh, Masya Allah. Semoga diberikan kesehatan. Iya, karena yang sering kita nampak itu saya biasa tanya, mana beliau? Iya. Kita akan jadi saksi lah. Ada lagi, Pak? Ibu-ibu di belakang? Ibu-ibu. Belum ada juga kayaknya. Ibu-ibu? Bu, masih ada di sana? Oh, enggak. Oh, masih ada. Ada yang mau bertanya, Ibu? Kayaknya Ada. malam ini pas dulu semua. Kalau gitu kita tutup pengajian kita malam hari ini. Masya Allah. Ustaz. Cepat selesai, cepat pulang. Alhamdulillah, semoga yang disampaikan pada malam hari ini semoga dapat kita Amin, terima ya dan Rabbal kita Alamin. amalkan. Ustaz, kami mohon tutupnya dengan doa. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Bapak Ibu pengajian kita ini membawa kebaikan, keberkahan
hamba ini menyampaikan kepadanya ada sesuatu ucapan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan itu kebaikan kita bersama. Semoga Bapak Ibu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan keluarganya, diberikan satu solusi selalu dalam hidupnya, dan insya Allah semoga Allah berikan kesempatan dipanggil ke Baitullah untuk menjalankan umroh dan lain-lainnya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan wa salaman da'imaini mutalasimin ila yaumiddin. Allahumma jama'na hadha jam'an marhumah wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Barikillahumma lana fi hayatina wa ma'isyatina ya Allah. Ya Allah, kami ngaji di tempat ini ya Allah. Berkahilah tuan rumahnya, keluarganya ya Allah, Pak Haji dan Wajah, dan sehatkan badannya. Berikanlah terbaik dalam hidupnya. Begitu juga kami yang hadir di sini juga diberikan terbaik, didoakan para malaikat, dan kami dapatkan selalu terbaik ya Allah. Diberikan kesehatan ya Allah, dipanggil ke Baitullah untuk menjalankan umrah ataupun haji ke depannya insya Allah. Ya Allah yang Karim, ya Allah, kami berharap selalu terbaik di muka bumi ini. Yang numpang lewat dunia ini numpang lewat sebentar. Kami datang di sini untuk memperbaiki diri ya Allah, untuk bagaimana merubah pola pikir kami yang kurang baik menjadi lebih baik, menjadi awalnya kami kurang prasangka yang kurang baik menjadi prasangka lebih baik. Ya Allah, ya Allah ya Karim, terangkanlah kami selalu prasangka baik akan melahirkan kebaikan-kebaikan berikutnya ya Allah. Ya Allah ya Karim, kami ditantang. Tentu di dunia ini memang tempatnya banyak masalah. Baru selesai masalah di dunia ini kalau sudah masuk surga, baru selesai masalah. Maka masalah itulah dan pahala. Semoga kami dapat pahala terus ya Allah. Tantangan-tantangan demi tantangan kami hadapi dan kami menyelesaikannya ya Allah dengan baik. Ya Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Karena orang bertakwa pasti ada jalan keluarnya, dan ada rezeki yang tak disangka-sangka akan datang padanya. Ya Allah ya Karim, ya Rahman, ya Rahim, utub minna bi karamatika wa rahmatika ya Allah. Bimbinglah kami, bimbinglah anak kami, keluarga kami. Rabbi habli minas shalihin, sebagaimana doa Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim begitu nyata. Lembah kering kerontang Makkatul Mukarramah yang dulunya kering kerontang tapi saat ini penuh keramaian, penuh buah-buahan, penuh kebaikan, bahkan manusia condong hatinya ke sana. Dan itulah doa Nabi Ibrahim ya Allah. Beliau adalah Nabiullah, kami bukan Nabiullah, tapi kami adalah menginginkan juga doa-doa terbaik untuk diri kami, keluarga kami, teman-teman kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar alamin. Subhanaka alhamdulillah nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.